Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumiani dari kelas A21 dengan NIM 22811313028. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning dengan dosen pengampu Ririn Karina MA. Mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami teks-teks klasik Islam menggunakan teknologi digital. Siswa akan mempelajari cara membaca dan menerjemah kitab kuning serta menggunakan perangkat lunak dan aplikasi digital untuk mengakses, menganalisis, dan menyebarkan teks-teks tersebut. Kursus ini menggunakan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern melalui kuliah teori, praktek digital, dan proyek akhir. Berikut saya akan memberikan contoh cara membuka aplikasi digital kitab kuning dan akan menjelaskan beberapa babnya. Baik, di sini kita ada aplikasi Maktabatus Samilah. Kita buka. Di sini langsung ada keterangan Bidayatul Hidayah. Kita akan mencari bab Adabul Khuruj ilal Masjid. Ini, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruj ilal masjid. Fa idza faraqta min taharatika fawasali fi baitika raka'ati subhi in kana al-fajru qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawajjah ilal masjid wala tada'is sholata fil jama'ah la siyama subha fa sholatul jama'ati tafdulu alal fardi bisab'i wa isrina darajata fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal rabhi fa ayyu faidati laka fi talabal ilmi wa innama tharatul ilmi amalu bih. Faida sa'aita ilal masjid famsi ala hainati wa tu'adati wa sakinah wala ta'jal wa qul fi tariqika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsaka hada ilaik fa inni lam akhruj asyarra wala batara wala riya wala sum'ah bal kharajtu taqwa as-sukhtika wa btigha ma maradatika fa as'aluka an tunqidani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Shadaqallahul azim. Penjelasannya, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa ketika seseorang telah bersuci, maka bersolatlah 2 rakaat sunnah fajar di rumah ketika fajar shodiq telah muncul, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika akan berangkat ke masjid. Lalu sholat subuh berjamaah dengan keutamaan pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Amalkan perilaku seperti ini jika Anda ingin mendapatkan keberuntungan dan faedah di dalam mencari ilmu. Karena buah dari ilmu adalah menggunakan ilmu itu sendiri. Apabila Anda berjalan menuju masjid, maka sayupnya berjalan dengan perlahan-lahan dan penuh dengan ketenangan. Jangan terburu-buru, bacalah doa selama dalam perjalanan menuju masjid. Dan doa yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asyarra wala batara wala riya wala sum'ah bal kharajtu taqwa as-sukhtik wa btigha amardatika fa ansa'aluka antufdidani minan nar wa antaghfirali dhunubi wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang artinya, aku mohon padamu dengan sebenar-benarnya permohonan dan hamba yang cinta padamu berjalan menujumu. Sungguh, aku tidak keluar dari kejelekan, lacut, ria, sum'ah. Tetapi aku keluar karena takut akan kemarahanmu dan hanya karena mencari ridhomu. Aku memohon kepadamu menyelamatkanku dari api neraka. Ampunilah aku dari dosa-dosaku. Sungguh, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Nilai-nilai adab atau
atau mukhaffaf adab masuk masjid yang bisa kita ambil dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di antara lain adalah yang pertama, waktu telah keluar dari masjid dan ibadah seperti sholat dan sejenisnya, kita diminta berdoa, melepas sifat jelek, ego, pamer, dan sum'ah. Yang kedua, tidak sedikit di antara kita mungkin setelah keluar dari masjid merasa lebih suci dari orang lain setelah berlama-lama di dalam masjid. Justru itulah penyakit hati yang terkadang secara tidak langsung masuk dan bersemayam dalam diri dan hati kita. Yang ketiga, dengan niat melepas ego, sifat ria, dan merasa paling ahli ibadah karena di dalam masjid justru pada saat yang sama penyakit-penyakit hati ini kadang muncul dan bercekol dalam diri kita. Inilah kenapa Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tata krama atau adabiyah, cara yang baik dan benar ketika keluar dari dalam masjid supaya kita menyingkirkan sifat-sifat tidak terpuji. Tak kalah secara bersamaan kita sedang ibadah. Karena terkadang setan justru menggunakan manusia di saat manusia itu melakukan ibadah sekalipun, termasuk pada saat keluar dari masjid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.